Oke, ya, shalom buat kita semuanya. Ini merupakan pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga. Dan kita akan memperhatikan bersama-sama secara khusus pada malam ini adalah terkait dengan kajian analisis sintaksis. Dan kita sudah belajar bersama-sama tentang analisis kontekstual ya. Analisis kontekstual saya kira kita sudah cukup lah ya. Dan malam ini memang kita akan belajar secara khusus tentang analisis sintaktikal. Ya, bisa lihat PowerPoint-nya? Bisa ya? Oke. Nah, prinsip kedua, lakukan analisis sintaktikal. Apa sih analisis sintaktikal itu? Analisis sintaksis dilakukan bertujuan untuk mengkaji teks sehingga ditemukan makna atau kebenaran yang sesungguhnya dari teks tersebut. Nah, kita kan selalu mengacu kepada buku Walter C. Kaiser ya. Walter C. Kaiser menjelaskan atau menulis, "We have seen then that at the heart of exegesis there should be a detailed syntactical analysis which involves identification of," pertama, "the term of proposition." Kedua, "the relation, coordinate or subordinate of all others, sentence, clauses, and phrase in the paragraph to that term proposition." Ketiga, "the connection of the paragraph with other paragraphs." Ya, ini halaman ke-104. Nah, perhatikan, ada 3 dia bilang ya. Pertama apa? The term proposition, relation, subordinate ya. Apa itu? Sentence, clause, clausa, frasa ya. Terus connection of the paragraph with other paragraph. Ini yang ketiganya ya. Oke. Kutipan Kaiser menguraikan bahwa analisis sintaksis mengungkapkan tema proposisi, hubungan atau koordinasi dari semua, perhatikan, kalimat lain, klausa, frasa dalam paragraf untuk tema proposisi, serta hubungan paragraf dengan tema proposisi lainnya. Ya. Dalam satu kalimat, dalam satu alinea itu maksudnya ya. Nah, posisi kita yang mana? Kita mau mengerjakan yang mana? Kita mengerjakan ini, membuatnya menjadi sistematis. Dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan judul. Judul itu kita sebut sebagai apa? Tema proposisi. Kemudian hubungan kalimat-kalimat dengan tema proposisi. Hubungan klausa-klausa dengan tema proposisi. Hubungan prasa-prasa dengan tema proposisi. Begini, tema proposisi itu merangkum semua kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu merangkum semua klausa-klausa. Prasa-prasa itu merangkum semua klausa-klausa. Nah, jadi yang paling kecilnya itu adalah prasa. Di atasnya prasa ada klausa. Di atasnya klausa ada kalimat. Di atasnya kalimat ada tema proposisi. What is the meaning term proposition? Tema proposisi dijelaskan oleh Walter C. Kaiser lagi junior ya. The nucleus of every paragraph is the term or topic sentence preposition. Jadi yang disebut dengan tema proposisi itu apa? Inti paragraf. Begitu loh. Inti paragraf. Inti paragraf dari nats yang Anda ambil untuk dieksegesis. Gitu ya. Nah, inti dari paragraf dalam, misalnya Matius 28 ayat 19-20 adalah temanya apa? Bahasa gampangnya begini. Kalau kita khotbah itu kan ada judul kan? Nah, judul itulah yang disebut dengan tema proposisi.
Dalam apa? Dalam teks. Teks apa? Terserah. Jadi teksnya dari mana? Judulnya apa? Gitu loh. Kalimat-kalimat, klausa-klausa, perasa-perasa di dalam paragraf. Dalam paragraf, teks mana? Menunjuk atau memberi dukungan terhadap tema proposisi. Jadi begini, ya, perhatikan ya. Tidak bisa tidak. Tema proposisi itu harus mendapatkan dukungan dari setiap klausa, dari setiap perasa, dari setiap kalimat. Saya ulangi, yang paling kecil dari semuanya itu adalah perasa. Di atas perasa ada klausa, ya. Di atas klausa ada kalimat. Di atas kalimat ada tema proposisi. Begitu. Itu jangan lupa itu ya. Mau dia skripsi, mau tesis, mau disertasi sama. Prinsipnya begitu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Belum ya? Kita lanjutkan. Bisa lihat ya screen-nya ya. Itu kita tadi bicara tentang tema proposisi. Sekarang kita bicara kalimat-kalimat. Hubungan kalimat-kalimat dengan tema proposisi. Kalimat adalah perkataan, ujaran yang utuh yang mengungkapkan konsep pikiran dan perasaan. Jadi yang disebut dengan kalimat itu utuh dia. Utuh maksudnya apa? Di dalam kalimat itu harus ada ujaran, ungkapan, konsep berpikir. Nah, biasanya yang disebut dengan kalimat itu diakhiri dengan apa? Tanda titik, biasa tanda seru, biasa tanda tanya. Begitu kan? Itu yang disebut dengan apa? Dengan kalimat. Nah, nats terserah Bapak Ibu ambil dari mana. Memiliki kalimat-kalimat yang berhubungan dengan tema proposisi. Judulnya apa tema proposisi itu? Kalimat-kalimat yang perlu dilihat hubungannya dengan tema proposisi ialah sebagai berikut. Nah, ini kalimat ini ya. Kalimat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 384 ya. Itu disebut apa? Perkataan, ujaran yang utuh yang mengungkapkan konsep pikiran atau perasaan. Yang disebut dengan kalimat. Jadi kalimat itu tidak bisa tidak. Dia harus mengungkapkan tema proposisi. Gitu kan. Nah, ketika kalimat itu tidak menjelaskan tema proposisi, dijamin bahwa ada dua kemungkinan. Kalimatnya yang salah, diambilnya, atau tema proposisinya. Tapi yang pasti kalimat itu tidak pernah salah, karena kalimat itu kan teks Alkitab. Kalau begitu yang salah apa? Tema proposisinya. Nah, itu sebabnya dalam hal ini mengambil judul terkait dengan judul atau tema proposisi itu bukan sesuatu yang gampang. Beberapa orang kan dengan mudahnya itu ya, membuat judul dari satu teks Alkitab untuk dieksegesis. Tidak melakukan analisis sintaksis. Tidak bisa. Dia harus membuat analisis sintaksis. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini bukan analisis kontekstual ya, analisis sintaksis. Sorry. Saya perbaiki dulu. Kita langsung masuk ke contoh ya. Kita langsung masuk ke contoh supaya lebih mudah lah.
Sorry. Bentar ya. Iya. Bisa lihat kira-kira? Bisa ya? Materinya bisa lihat nggak, teman-teman? Bisa, Pastor. Oke, good. Nah, analisis sintaksis. Jadi waktu Anda menulis itu nanti harus ada kutipan. Ini kan eksegesis. Nggak bisa itu kalau nggak ada kutipan. Ini punya mahasiswa ya, yang saya pinjam. Syukur Ibrahim dan kawan-kawan menuliskan bahwa sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk. Kalimat, klausa, frasa. Betul dong yang kita pelajari. Ya kan? Ada kalimat, ada klausa, ada frasa. Nah, baru tulis dengan kalimat begini. Ini kan menulis itu kan struktur berpikirnya harus alurnya itu harus connect ya, harus ada rasionalisasinya gitu. Syukur menjelaskan kan begini kan, halaman 57 itu. Mau dikomentari enggak ini? Kalau enggak Anda komentari, maka Anda harus menulis kutipan selanjutnya. Penjelasan analisis selanjutnya dijelaskan. Yang mana mengkoneksikan kutipan daripada Syukur Ibrahim ini selanjutnya. Jadi penulis daripada analisis sintaksis ini, dia bilang Syukur Ibrahim dan kawan-kawan menjelaskan sintaksis itu ini loh. Bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klausa, dan frasa. Semestinya kan di sini Anda punya komentar kan setelah 57 kan, tapi tidak ada kan. Nah, terus bagaimana menghubungkan kutipan 57 ini dengan 58? Penjelasan analisis sintaksis selanjutnya. Nah, jadi kalau Syukur ngomong begini, ya kan, sampai kutipan 57, selanjutnya Walter Cekesser ngomong begini. Nah, ini tadi. 1, the term preposition. 2, the relationship. 3, the connection of the paragraph with other paragraphs. Ya. Walter Cekesser mengungkapkan analisis sintaksis mencakup tema proposisi, hubungan frasa-frasa dan tema proposisi, hubungan klausa-klausa dengan tema proposisi, hubungan kalimat-kalimat dengan tema proposisi. Nah, itu kan kamu menjelaskan komentar ini kan? Komentar dari 58 dan 57 punya kutipan kan? Sekarang posisi kamu di mana? Kamu mau mengerjakan apa? Analisis tersebut juga dikerjakan oleh peneliti. Siapa peneliti ini? Peneliti adalah Anda sebagai student. Itulah. Paham ya? Ya, saya buka ruang pertanyaan dulu nih. Silakan. Ada pertanyaan kah? Teman-teman? Biasanya kalau rumit ini ada dua kemungkinan. Paham banget atau kurang paham. Saya teruskan ya. Oke deh, saya minta feedback dulu deh sebelum saya terusin. Silakan. Feedbacknya, teman-teman. Jangan sampai ini saya 5 kali pertemuan habis begitu saja
tanpa ada yang nyantol di pikiran, kan sayang. Ditambah dengan 20 jam video yang sudah kita berikan, yang disampaikan oleh Bu Fia setiap sebelum Zoom dimulai. Ya, silakan. Bagaimana Pak Antonius Arif? Ada komentar? Bisa mengikuti? Bisa, Pastor. Baik-baik aja. Bisa, ya. Oke. Yeni Latif, bagaimana Ibu Yeni Latif? Sister Yeni Latif? Oke. Ya, Brother Sony, bagaimana Brother Sony? Sorry Pak, internetnya lagi stabil. Sorry. Okay. Pak Bung Cipat, bagaimana Pak Bung Cipat? Ya. Bisa ngikuti? Bisa Pak. Oke ya. Saya teruskan ya, berarti tidak ada masalah ya. Maksudnya gini, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung saja ya di unmute ya. Langsung potong aja saya punya penyampaian. Langsung saya langsung respon. Oke. Tema proposisi. Perhatikan, what is the meaning tema proposisi? Apa itu? Walter Cekes menjelaskan tema proposisi dengan tulisan the nucleus of every paragraph is the term or topic sentence atau proposition. Artinya tema proposisi adalah inti dari paragraf yang merupakan gagasan pokok atau ide pikiran utama teks yang menjadi kajian primer. Jadi yang disebut dengan tema proposisi itu apa? Judul itu loh. Judul dari teks yang kita ambil. Nah, perhatikan. Tema proposisi implementasi penginjilan. Tapi harus disambung dengan kalimat prasa-prasa, klausa-klausa, dan kalimat-kalimat yang ada dalam Roma 3:23, Roma 3 ayat 23 sampai 28 mendukung tema proposisi tersebut. Ini jangan lupa. Sebab kalau Roma 3 ayat 23 sampai 28 itu, di mana klausa-klausanya, prasa-prasa, dan kalimatnya tidak mendukung tema proposisi, artinya tidak berhubungan, artinya tidak berkontribusi terhadap tema proposisi dalam hal ini adalah implementasi penginjilan, tidak ada artinya. Percuma itu, sia-sia itu. Paham ya? Oke. Sekarang kita buktikan. Teks Roma 3:23 memiliki prasa-prasa yang berhubungan dengan tema proposisi implementasi penginjilan. Kita cek dulu apa itu prasa. Prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jadi prasa itu apa Bapak Ibu? Gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jadi dia tidak boleh ada verb. Dia tidak boleh ada kata kerja. Nah, sekarang kita lihat. Adapun prasa-prasa yang mendukung tema proposisi implementasi penginjilan menurut Roma 3:23 adalah sebagai berikut. Pertama, kehilangan kemuliaan. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Cara mudahnya. Bentar ya. Bisa lihat semua ini tulisan ini? Yang Word ini? Belum, lagi proses. Bisa nih ya? Bisa lihat apa ini ya? Belum, masih proses. Masih ya? Sudah. Sudah ya? Oke.
Nah, ini kan teksnya kan. Lihat ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu, supaya nyata bahwa ia benar-benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Cek dulu nih. Kalau dikasih tanda merah ya. Kira-kira ayat 23 ini kata kerjanya mana? Coba teman-teman. Kehilangan. Kehilangan itu kata kerja bukan? Coba. Dari kata hilang kan? Bukan dari kata hilang? Hilang. Berbuat. Hilang. Berbuat. Hilang. Berbuat ya Pak. Berkata buat. Berbuat. Ya, oke. Berbuat ya. Ya. Kita kasih tanda ya. Langsung cara kerjanya gitu. Berbuat. Jadi kalau dia ada verb, kalau ada verb dia prasa atau klausa? Klausa ya. Frasa itu. Klausa. Klausa. Klausa, ya klausa, betul. Kalau prasa tidak boleh ada verb kan? Betul? Betul. Nah, Iya. persyaratan daripada prasa apa? Tidak boleh ada kata kerja. Tidak boleh ada kata kerja ya. Kalau hilang, menghilangkan mungkin kata kerja ya. Oh iya ya, menghilangkan ya, dari Iya. kehilangan. Oh, kata benda ya, kehilangan kata benda ya. Ya, it's Oh okay, iya no iya problem. iya No iya problem, iya, no problem. kehilangan kata benda noun, Iya. iya benar. It's good, no problem. Kalau kalau menghilangkan itu aktif kan? Kalau dihilangkan itu apa? Pasif ya. Oke. Nah, saya tanya sekarang. Jadi kerjanya ini satu kali Bapak Ibu ya. Kerjanya satu kali. Kalau prasa itu tanpa verb, 2 atau 3 kata. Kalau klausa itu harus ada verb. Klausa itu harus ada verb, harus ada kata kerja. Tapi tidak boleh membentuk satu pokok pikiran. Saya ulangi ya. Oke. Yang paling kecil dari analisis sintaksis apa? Skopnya. Prasa. Prasa itu apa? 2-3 kata yang tidak boleh ada verb. Kata kerja. Ya. Terus klausa wajib ada kata kerja. Tapi dia tidak boleh menjadi satu pokok pikiran yang disebut dengan kalimat. Oke. Ya, saya tunjukkan ya. Klausa nih ya. A clause is a group of word which has a subject and a verb atau predicate and which form part of a sentence. Gitu kan? Jadi apa dia bilang apa? Sebenarnya yang disebut clause itu terdiri dari subjek, kata kerja yang berpotensi membentuk kalimat. Ya kan? Dia bilang apa di sini? Which form part of a sentence. Itulah. Yang membentuk kalimat, yang berpotensi membentuk kalimat atau bagian dari kalimat itu sendiri. Tapi bukan kalimat itu sendiri. Paham ya? Kalau kalimat itu kan dia ujaran ungkapan yang utuh. Jadi prasa 2-3 kata tanpa kata kerja. Klausa harus ada subjek, harus ada predikat. Tapi tidak membentuk satu pokok pikiran atau kalimat.
gabungan dari prasa dan klausa menjadi utuh dalam kalimat. Gabungan dari beberapa kalimat membentuk tema proposisi. Jadi yang paling tinggi kalau begitu apa dong? Tema proposisi atau kalimat? Proposisi, Pak. Ya, di bawah tema proposisi ada, Kalimat. di bawah kalimat ada Paragraf. klausa. Apa? Paragraf. Klausa. Oh, Di klausa ya. bawah klausa ada Rasa. Frasa. frasa. Oke, good job. Nah, cara kerja cepatnya bagaimana? Ini kan kita harus cari, selalu kan harus cari apa? Cara kerja cepatnya. Apalagi kalau mahasiswa ini kan busy ya. Apalagi dia mahasiswa yang tidak hanya kuliah tapi juga bekerja. Langsung saja ini. Kalau begitu kalimat pertama di ayat berapa? Ayo Bapak Ibu. Bisa lihat teks ini kan? 23 sampai 23 ini. 23 sampai 28. Coba kalimat ini dari ayat berapa sampai ayat berapa kalimat pertama? 23 dan 24 bukan? Good Pak? job. Begini kan sebenarnya kan? Betul nggak? Terus begini kan? Nggak usah susah-susah kita. Terus begini kan? Betul nggak ini cara saya ini meng-enter ini? Coba kasih komen dong. Iya benar-benar masuk akal. Betul, Pak. Begini kan? Betul nggak ini? Ini dong, kalau kita perhatikan tanda bacanya kan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini tidak bisa jadi satu kalimat, ini proses. Masih koma. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Nah, ini baru satu kalimat. Ini disebut kalimat pertama. Kalimat kedua, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini baru disebut kalimat kedua. Titik kan kalimat ketiga. Ini tidak bisa, kalau begini dia tidak bisa satu kalimat, proses. Tidak bisa. Karena ini titik kan. Karena titik berarti apa? Ini kita enter. Jadi kalimat ketiga, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi ini sudah kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Nah kalimat keempat maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini sudah kalimat yang keempat. Kalimat yang kelima, jika demikian apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Mungkin begini nih, setuju enggak? Kalau ini dua kalimat. Ayo Bapak Ibu, komentar. Iya, setuju Pak. Setuju ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Itu kalimat tersendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, terus, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, sudah ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya? Berarti 7 kalimat dong. Kemudian kita langsung bekerja untuk mencari verbnya. Boleh enggak ini verb? Boleh enggak? Iya, Boleh ya? Kira-kira gitu ya. Boleh enggak ini verb? ditentukan. Boleh ya? Mana lagi nih? Ini verb juga mau? Iya, Kalau menunjukkan itu verb enggak? Tunjuk, menunjuk, ditunjuk. Verb juga Iya. ya? Biar, dibiarkan, membiarkan. Verb juga kan? Boleh ya?
menunjukkan. Benar, dibenarkan, membenarkan kan? Verb semua nih ya. Ya. Oke. Dibenarkan. Melakukan. Nah, udah ketemu nih. Cara kerja cepatnya gitu. Oke, kita terus ya. Saya anggap ini dipahami. Ini saya kembalikan lagi lah. Oke. Perhatikan ya. Nah, kehilangan kemuliaan Allah. Boleh enggak ini disebut sebagai prasa? Ada verbnya enggak ini, Bu? Bapak? Nggak ada verb. Enggak ada ya. Oke. Harus bunyinya begini. Prasa pertama kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3:23. Menjelaskan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang Bapak Ibu sendiri buat. Bahasa kita itu apa, ngecap gitu loh. Tapi ngecapnya itu ngecap yang benar ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Teks di situ kan hanya bicara tentang kehilangan kemuliaan Allah. Nah, harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah itu. Oh, karena dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Begitulah. Nah, terus memangnya ngecap ini selesai di situ? Tidak selesai. Harus ada kalimat ini. Harus ada kalimat ini. Hubungan dengan tema proposisi, prasa ini, prasa yang mana? Prasa yang ini. Nah, penjelasan ini harus terkoneksi lagi di sini. Hubungan dengan tema proposisi adalah prasa ini. Prasa apa? Kehilangan kemuliaan Allah yang sudah Bapak Ibu jelaskan ini. Mengandung makna bahwa harus ada ini. Implementasi penginjil dilakukan karena adanya kesadaran telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini ada karena dosa kan? Dijelaskan di sini lagi, berbuat dosa. Nah, ini dibilang apa? Kemuliaan Allah kan? Kemuliaan Allah. Dan pasti berada di bawah hukuman kekal. Jadi, kalau sudah Anda buat prasa begini, ini siapa yang mau membantah ini? Siapa yang mau membantah? Anda menjelaskannya itu dari prasa loh, ke klausa, ke kalimat, tema proposisi. Maaf kata ini, kalau saya mau ngomong. Kalau ada yang protes mungkin dia tidak mengerti saja. Begitulah. Kalau ada yang bilang tidak berkualitas pengajarannya, tidak benar pengajarannya, buktikan sendiri aja. Kita sudah uji coba dengan prasa, dengan klausa, dengan kalimat. Bahwa tema proposisi itu benar. Itulah ya. Nah, saya kasih contoh satu aja ini ya. Nanti klausa kedua, prasa kedua begitu lagi ya. Kasih karunia. Kasih karunia ini kan tidak ada. Tidak ada verbnya kan? Betul nggak? Tidak ada ya. Dalam Roma 3:23 menjelaskan bahwa kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Baca Roma 3:23 itu. Hubungan dengan tema proposisi ini adalah prasa ini mengandung makna bahwa kembali implementasi penginjilan. Karena judulnya kan implementasi penginjilan. Temanya kan didorong oleh adanya pengorbanan Yesus Kristus yang merupakan kasih karunia. Ini kasih karunia. Ini lagi kasih karunia, memperkuat untuk melepaskan manusia dari hukuman kekal. Gitu ya, oke ya. Saya loncat langsung ya. Oke. Klausa-klausa dengan tema proposisi. Klausa, a clause
is a group, a word which has subject and verb, ya, and which form part of a sentence. Ya. Penjelasan Walter C. Kaiser mengungkapkan bahwa klausa terdiri dari subjek dan kata kerja, bisa berpotensi kalimat. Nah, Ibu, Bapak Ibu tambah sini. Adapun klausa-klausa yang mengandung tema proposisi implementasi penginjilan menurut Roma 3:23 sampai 28 adalah sebagai berikut. Pertama, semua orang, ini subjek nggak ini? Subjek dong. Berbuatnya ini apa? Berbuatnya ini adalah verbnya. Kehilangan kemuliaan. Ya kan? Nah, ini harus diartikan dulu. Oleh siapa? Oleh Bapak Ibu. Bermakna bahwa tidak seorang pun manusia di bumi ini yang tidak berdosa sebagai akibat dihukum, sebagai akibatnya dihukum atau divonis hukuman kekal. Nah, tidak sampai di sini, tidak sampai penjelasan di sini. Harus ini. Hubungannya apa dengan tema proposisi? Klausa ini, yaitu semua orang telah berbuat dosa dengan kemuliaan Allah, mengandung makna bahwa setiap orang yang percaya dalam mengimplementasikan semestinya mewartakan berita bahwa manusia tanpa terkecuali telah berdosa sebagai akibat hukuman kekal. Semua klausa, semua frasa, semua kalimat harus terkoneksi dengan tema proposisi. Itu sebabnya skripsi, tesis, disertasi Bapak Ibu itu dari awal tema proposisi itu menentukan. Makanya kenapa karya ilmiah harus ada judulnya. Dari bab 1, apa koneksinya dengan judul? Bab 2, apa koneksinya dengan judul? Bab 3, apa koneksinya atau hubungannya dengan judul? Bab 4, apa koneksinya atau hubungannya dengan judul? Bab 5, apa koneksinya dengan judul? Maka karya ilmiah kita menjadi utuh atau sempurna. Gitu ya? Oke, satu contoh lagi. Klausa kedua, Kristus Yesus. Ini kan subjek. Ditentukan ya. Ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya. Bermakna apa? Ini harus Bapak Ibu artikan dulu, baru hubungkan dengan tema proposisi. Nah, caranya untuk melihat itu secara sempurna, perhatikan di ayat itu dia ngomong apa. Nah, cara paling gampang bagaimana Pak? Bingung saya mau mulai kalimat. Ulangi aja ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi dunia. Coba perhatikan. Tapi Anda harus breakdown kalimat ini. Artinya harus ada yang dirubah, harus ada yang ditambah. Nggak boleh sama persis copy paste gitu, nggak boleh. Nah, coba perhatikan ini. Kristus Yesus, Yesus Kristus adalah jalan pendamai, jembatan yang mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Yang sebelumnya terkondisi dalam permusuhan karena manusia, Adam dan Hawa telah berbuat dosa, dan dosa tersebut diwariskan kepada semua orang tanpa terkecuali. Disinilah kehebatan Bapak Ibu sekalian dalam membuat klausa. Karena klausanya itu dijelaskan maknanya apa. Nah, ketika ada orang tiba-tiba berkata itu salah kerjanya, wah, saya bingung juga. Dari mana dia belajarnya? Nah, setelah makna itu dijelaskan, tidak selesai di situ. Harus dijelaskan lagi. Terus hubungannya apa dengan tema proposisi? Nah, klausa ini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman. Perhatikan. Mengandung makna bahwa implementasi penginjilan ini jangan lupa ini harga mati. Kenapa kok ini menjadi harga mati? Karena tema Bapak Ibu kan itu. Ini kan tema proposisinya kan. Awalnya kan. Nah, harus memberitakan bahwa setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus dapat berdamai dengan Allah Bapa. Artinya menjalin hubungan persekutuan yang baik dan tidak bermusuhan dengan Allah yang mengakibatkan terbebas dari. Jadi jangan lupa judul Anda itu menjadi sasaran tembak atau menjadi fokus dari segala sesuatu mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 atau bab 6. Ya. Oke. Terus bagaimana misalnya dia tidak ada subjeknya? Bisa nanti taruh begini. Misalnya tiba-tiba saja
dibenarkan, misalnya kan. Nah, ini misalnya ini tidak ada tulisan kata manusianya ya. Langsung dibenarkan karena iman, misalnya kan. Tapi di ayat sebelumnya ada kata manusia, tapi berdempetan dengan kata dibenarkan ini tidak ada. Tidak apa-apa Bapak Ibu tulis begini. Artinya dibenarkan itu sebenarnya sebelumnya bicara kepada manusia. Ya. Tapi ini kan enggak, ini kan. Kata dibenarkan itu memang dia dahului dengan kata manusia. Oke, kalimat adalah perkataan ujaran yang utuh yang mengungkapkan konsep pikiran dan perasaan. Utuh loh ya, jangan lupa ya. Utuh, utuh, utuh. Nah, Bapak Ibu langsung lagi buat. Roma 3 ayat 23 sampai 28 mengandung kalimat-kalimat yang berhubungan dengan tema proposisi implementasi penginjilan. Ini selalu konsisten ini ya, tema proposisi ini ya, jangan lupa ya. Tidak boleh berubah dari awal. Nah, sekarang buktikan kalimatnya, kalimat pertama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kiri kemuliaan Allah, oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Roma 3:23 menjelaskan bahwa sekalipun semua orang telah berbuat dosa yang mengakibatkan neraka karena kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia melalui penebusan Kristus menjadikan setiap orang percaya kepadanya dibenarkan dalam Allah. Ini kalimat siapa ini? Ini kalimat Bapak Ibu. Pengertian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ini tidak selesai di sini kan? Terus hubungannya dengan tema proposisi implementasi penginjilan apa? Ini hubungan dengan tema proposisi adalah kalimat mengandung bahwa implementasi penginjilan ditunjukkan dengan menyampaikan bahwa semua manusia tanpa terkecuali berdosa dan dipastikan menerima hukuman kekal. Namun kasih karunia melalui penebusan Yesus Kristus membuka peluang manusia mengalami pembenaran di dalam Kristus. Gitu ya? Oke, kalimat yang kedua. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Ya. Dalam harus dijelaskan di mana ya itu Roma 3:23. Artinya apa? Menjelaskan bahwa pendamaian atas permusuhan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus diselesaikan maksudnya oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan di kayu salib. Setiap orang yang beriman pada pengorbanan tersebut akan didamaikan dengan Allah. Nah, tidak sampai di situ. Terus timbul pertanyaan, hubungannya apa dengan tema proposisi? Adalah kalimat ini mengandung makna bahwa implementasi penginjilan, jangan lupa ini harga mati. Harus selalu ada kata apa? Implementasi penginjilan. Ditunjukkan dengan menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk berdamai dengan Allah. Setiap orang yang percaya mengimani penebusan Kristus akan diampuni atau didamaikan dengan Allah. Nah, ini sudah semua nih ya, anggap selesai ya. Nah, itu tidak selesai di situ. Nah, ini kalimat ini, jangan lupa ini kalimat ini. Ini adalah kunci. Begini ya, saya umpamakan ini buat roti. Sudah ada telurnya, sudah ada tepungnya, ya. Apalah lagi bahan-bahannya. Sudah kerja keras, sudah keluar duit, udah nonton YouTube dan sebagainya. Timbul pertanyaan, hasilnya apa? Tidak ada, ya percuma, capek deh. Bapak Ibu, tema proposisi sudah ada, sudah dibuat. Hubungan tema proposisi dengan prasa-prasa sudah dibuat. Hubungan tema proposisi dengan klosa-klosa sudah dibuat. Hubungan kalimat-kalimat dengan tema proposisi sudah dibuat. Pertanyaannya hasilnya mana? Sama dengan tadi, mau buat roti, sudah dipersiapkan semua alat-alatnya, bahan-bahannya. Rotinya mana? Nah, itu kadang-kala itu jadi permasalahan begitu. Nah, ini barang jadinya itu ini. Nah, itu barang jadinya itu. Barang jadinya itu ada berapa? Ada 5. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya Pak? Bisa buat 5 atau 6? Nah, supaya enak. Ini kan kita, kalau menulis ini kan sebenarnya dari awal sudah bisa menentukan. Indikatornya itu apa, ciri-cirinya itu apa. Nah, saya sebagai penguji, itu sudah ada penggambaran. Kalau 5 hasilnya dari analisis sintaksis berarti besar kemungkinannya ini ada 5 indikator. Tapi tidak mungkin ini ada 6 indikator. Gitu loh. Kenapa kok tidak mungkin ada 6 indikator? Karena kamu hanya menyimpulkan 5. Bisa saja indikatornya 4. Walaupun
Kesimpulannya 5. Tapi tidak mungkin indikator kamu, ciri-ciri kamu lebih banyak dibanding dengan kesimpulan kamu dari analisis sintaksis. Jadi jangan lupa ya, perhatikan kalimat ini. Jadi berdasarkan analisis sintaksis, maksudnya apa? Yang terlihat, artinya sudah dilakukan kan? Melalui prasa-prasa, klausa-klausa, dan kalimat yang terdapat dalam Roma 3:23 memberikan beberapa kontribusi. Jangan lupa ini kalimat ini. Kontribusi atau dukungan terhadap tema proposisi implementasi penginjilan. Pertama, Pak, bagaimana caranya membuat itu eksekutif summary-nya? Copy paste lah. Copy paste prasanya, klausanya, kalimatnya dibagi gitu. Misalnya tadi kan ayat 23 sampai 24 kan itu satu kalimat kan? Berarti semua prasa, semua klausa yang terdapat dari ayat 23 sampai 24 itu dijadiin satu. Nah, kemudian dibuat ringkasan yang sama kata-katanya dibuang atau diubah. Nah, begini, pertama, implementasi penginjilan dilakukan karena kesadaran semua orang tanpa terkecuali berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah atau kekudusan dan dipastikan berada dalam hukuman kekal atau neraka. Namun kasih karunia melalui pengorbanan penebusan Yesus Kristus membuka peluang manusia mengalami kebenaran atau penebusan. Ini dari mana kalimat ini? Ini dari mana kalimat ini? Dari mana kalimat itu? Kalimat itu merupakan eksekutif summary, ringkasan dari sebelumnya. Sebutlah ini sebenarnya ada di ayat 23 dan 24. Gitulah. Kedua, dalam mengimplementasikan penginjilan wajib menyampaikan bahwa setiap orang yang beriman, ya, setiap orang wajib, maksudnya setiap orang wajib beriman kepada Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya untuk mendapatkan pendamaian dengan Allah Bapa, artinya menjalin hubungan persekutuan yang baik dan tidak bermusuhan dengan Allah. Pendamaian tersebut mengakibatkan setiap orang terbebas dari hukuman. Nah, ini dari mana kalimat ini? Tidak muncul tiba-tiba. Ini merupakan eksekutif summary atau ringkasan yang padat dari prasa dan klausa sebelumnya. Sebutlah ini, mungkin besar kemungkinannya ini ayat 25. Itulah. Ya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk analisis sintaksis ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin mau bertanya? Saya akan respon. Silakan, bagaimana Pak Ishak dari Papua? Dosen kita Sonita. Masih mencoba untuk menelaah. Ya gimana? Gimana, silakan Pak Soni, silakan. Masih coba untuk menelaah sebentar. Oh, menelaah sebentar ya. Iya. Sebenarnya kalau ada teks yang Bapak Ibu sodorkan ke saya, kita bisa bantu untuk kita kerjakan bersama-sama. Ya. Ya, silakan Pak Dani Monika, dosen kita. Ada Ya. pertanyaan atau masukan? Anas, bagaimana dengan implementasi penginjilannya yang tadi dia harus bersama dengan frasa-frasa atau Iya. Jadi klausa itu harus implementasi penginjilan. betul. Dia ada hadir terus. Ya. Ya. Jadi begini, tidak boleh tidak Dani Monika itu dia semua klausa itu harus ada hubungannya dengan tema proposisi. Tidak boleh tidak. Mau klausa, mau prasa, mau kalimat harus ada hubungannya. Sebab kalau dia tidak ada hubungannya berarti tema proposisinya salah. Begitu aja. Karena kan begini, tema proposisi hadir untuk dibuktikan gitu loh. Tema proposisi implementasi penginjilan.
Harus dibuktikan. Betul nggak tema kamu itu? Jadi tema itu bukan muncul tiba-tiba. Makanya kenapa mahasiswa yang serius dengan skripsi tesis disertasinya itu setiap ditanya bisa menjawab. Bahkan maaf kata, pengujinya kadang-kala juga tidak tahu rumusan itu karena bukan dia yang menyelidiki, bukan dia yang menulis, bukan dia yang menguraikan. Dia hanya mengujinya saja kan. Nah, penguasaan kita sebagai student jangan ragu untuk menjelaskan itu. Justru akan kelihatan bahwa kita betul-betul menguasai itu. Jadi tema proposisi itu tidak bisa tidak. Harus dibuktikan, diperkuat dengan klausa frasa maupun kalimat-kalimat. Jika tidak mungkin kalimatnya salah, frasanya salah, klausanya salah. Dipastikan tema proposisinya yang salah. Gitu ya. Jadi kayak gitu ya Pak Dani ya. Oke, ini Ya, ditanya makasih. dari Antonius Arif. Mau bertanya, tadi tema proposisi implementasi penginjilan itu dapat idenya dari mana Pak? Iya, bagus ya. Yang paling utama itu kan idenya dari mana. Nah, baca teks itu berulang-ulang. Baca teks itu berulang-ulang. Setelah baca teks itu berulang-ulang, kemudian buat outline-nya, garis besarnya. Nah, kalau sudah ketemu outline-nya atau garis besarnya, maka dipastikan, oh iya betul ini. Karena dengan membaca berulang-ulang itu, kita akan melihat teks itu bicara apa. Kan saya selalu ngomong kan, kita sebagai pelayan Tuhan maupun dosen atau mahasiswa jangan keburu nafsu ketika baca teks Alkitab. Tiba-tiba kita itu langsung mau menerjemahkan gitu loh. Jangan, sabar. Minimal 10 kali baca teks Alkitab itu. Berulang-ulang. Sampai menemukan intinya ini apa toh. Ini kalau dibuat judul itu kan harus merangkum seluruh garis besar. Gitu loh. Garis besar itu ya diterjemahkan oleh klausa, frasa maupun kalimat. Itu kira-kira. Dia tidak boleh lari sendiri, harus sinkronis. Makanya teks yang dipakai sebagai kajian teori dalam bab 2 itu harus benar-benar memberikan dukungan. Tidak boleh berseberangan. Artinya harus mampu dibuktikan bahwa tema karya ilmiah Anda itu, yang Anda mau tulis itu, betul teks yang digunakan itu sesuai. Gitu loh. Karena kalau tidak sesuai, bagaimana membuat indikator atau ciri-ciri. Gitu ya. Oke, silakan. Kita masih ada berapa menit nih, karena kan saya tadi terlambat ya. Silakan. Bagaimana dari Pastor Siten Malaysia kita? Oke Pak, Silakan Pastor. Oke dulu Pak. Oh gitu, oke. Ada soalan kah? Ya belum dulu. Belum ya? Ya. Oke. Makasih. Pak Erik. Pak Erik? Halo. Ya. Ada Pak Erik? Ibu Pia, bagaimana Ibu Pia? Silakan. Sementara belum ada Pak Anas. Oh, sementara belum ada ya, oke. Iya, videonya ditonton ya Bapak Ibu ya, jangan tidak ditonton ya. Itu kan setiap mau pertemuan sudah lebih dulu dikasih 2 video. Tujuannya webinar ini tidak lagi memulai dari awal secara keseluruhan, tetapi ini akan membantu untuk membuka wawasan kita lebih luas lagi, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Silakan Ibu Pia, ada pertanyaan? Untuk sementara belum, pendeta, lanjut lagi. Lanjut ya. Oke. Kayaknya memang mesti nonton sekali lagi, Pastor, baru bisa nanya. Gitu ya.
Ya, enggak apa-apa. Makanya ini kan kita masukkan di YouTube, tujuannya apa? Diulang, gitu loh. Kalau kita cuma masuk kelas, selesai kelas, lupa tadi bagaimana yang mau tanya ke siapa ya. Nah, tapi kalau diulang itu lebih mudah ya. Oke. Budi Sinaga, ada pertanyaan kah? Belum, Silakan. Pak. Masih Pas oke. ya? Ya. Pas ya Pak Budi ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian Dani Boy Silotonga. Gimana Pak Dani? Ya, sementara pas dulu Pak, masih Dulu menyimak. ya? Gitu ya. Menyimak. Oke. Ibu Libia? Iya Pak, ingin bertanya, apakah prinsip yang sama ini bisa diterapkan juga dalam penyusunan khotbah ya Pak ya? Oh, sangat bisa Bu, sangat bisa. Saya mohon maaf ya, kita bicara dalam konteks kerangka tubuh Kristus dengan tidak bermaksud melukai sesama anggota tubuh Kristus ya. Nah, ini kan sebenarnya Pak, menguak dapur daripada pengkhotbah. Gitulah. Di mana ada beberapa pengkhotbah baca teks, tidak ada observasi, tidak ada interpretasi, langsung kepada aplikasi. Nah, ketika sintaksis ini dibuat, enggak usah, atau kalau mau boleh juga, tapi sudah cukuplah analisis sintaksis ini sebenarnya. Tapi kan kita belajar analisis verbal, ya. Itu bicara tentang bahasa Yunani yang akan kita cek satu persatu kata-katanya. Karena setiap garis besar itu harus diwakili oleh satu kata minimal dalam bahasa Yunani. Nah, kalau Ibu tanya, apakah ini bisa dipakai untuk khotbah? Menurut hemat saya, sangat. Begini, waktu kita khotbah, kita kan baca teks Alkitab kan. Pertanyaan saya, teks itu kalau dibaca mau diapain? Mau ditinggalin? Enggak. Teks itu harus dijelaskan. Yang jadi problem bagi kita di masa kini, teks dibaca, tapi ditinggalin. Tidak diobservasi, tidak diinterpretasi. Akhirnya melenceng sendiri. Jadi khotbah, habis waktunya untuk cerita sesuatu yang tidak worth it sebenarnya. Hanya meng-abuse umat, menyenangkan umat, tapi tidak ada nilai edukasi di dalamnya. Ya, untuk orang-orang yang bayi rohani masih oke lah untuk yang begitu-gituan. Banyak lucunya, banyak joknya. Okay. Tapi tidak ada nilai edukasi di dalam. Nah, itu sangat berbahaya. Kenapa bisa terjadi begitu? Itu tadi, analisis sintaksisnya tidak jalan. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendirilah ya. Minimal bisa pakai untuk kepentingan diri sendiri lah. Waktu buat khotbah. Ya, terima kasih Bu Livia. Masih ada pertanyaan Ibu Livia? Tidak Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Pak Yosua. Oke. Ya. Bagaimana Pak Pendeta Heri? Ada pertanyaan? Ibu Olga? Mas, saya masih di jalan soalnya. Oh, no, sorry, on the way ini. Lagi sibuk ya, sorry ya. Oke. Ya. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kita harus memulainya. Begitu ya. Eksegesis ini bukan seperti teologi sistematika. Teologi sistematika itu apa? Kita mendengar, kita punya pikiran, kemudian kita mencoba mengkonter pendapat yang berbeda dengan apa yang kita pahami atau mengerti.
gitu kan? Sehingga statement-statement atau kesimpulan itu kita dapatkan saat Zoom dilakukan. Nah, eksegesis ini dapat dikatakan apa? Pelajaran yang paling berat dari seluruh pelajaran yang ada di bangku teologi. Itulah eksegesis, gitulah. Tapi ini kan sama dengan giant atau raksasa yang tidak bisa dihindari, yang harus kita hadapi, dan kita harus membuat problem ini menjadi sesuatu yang enjoy, dalam artian ya kita coba untuk kerjakan pelan-pelan sampai kita betul-betul menguasainya. Apalagi sebagai seorang dosen, harga mati. Dosen harus melakukan proses pembelajaran untuk dirinya itu jauh lebih banyak dibanding ketika dia mengajar. Kalau mengajar kan paling 2 jam. Tapi persiapannya itu kan yang bikin lama. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Waktu nanti akan membantu kita. Pelan-pelan. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba jadi. Tapi kita yakini bahwa kalau kita mengerjakannya step by step akan lebih baik. Nah, untuk itu more practice merupakan kunci. More practice merupakan kunci. Nah, Ibu Livia tadi sudah sangat baik ya. Pak, bagaimana kalau untuk khotbah? Bisa enggak ini? Oh, sangat baik. Silahkan dicoba. Nanti pasti hasilnya jauh lebih baik. Gitu ya. Pasti lebih baik. Karena analisisnya mulai tajam. Oke. Ada pertanyaan? Kira-kira masih ada? Ibu Linda, bagaimana Ibu Linda? Enggak, belum benar. Yang ya? Pak Andi bertanya, Pendeta. Ya, gimana? Di obrolan. Oh, obrolannya, sorry ya, sebentar ya. Tentang salib. Oke ya. Ya, yang lalu ya. Jadi saya mohon maaf nih. Mohon diingatkan lagi kalau ada pertanyaan yang belum bisa jawab ya. Salib itu kan bagian daripada metode untuk menerapkan implementasi. Salib saya katakan apa? Bisa sistematis, bisa sederhana. S-nya, A-nya alkitabiah, L-nya logis, I-nya interest, ya, P-nya praktis. Jadi kita itu kalau buat penerapan apa? Harus salib. Salib artinya apa? Sistematis enggak? Sederhana enggak? Nah, gitulah. Terus yang kedua apa? Alkitabiah. Jangan sampai karena teks yang kita baca itu Tuhan memerintahkan membunuh, aplikasinya kita membunuh. Itu enggak alkitabiah itu. Kan begitu kan? Nah, logis enggak? Logis itu artinya apa? Sesuatu yang bisa diukur. Baca Alkitab, merenungkan siang dan malam, udah enggak usah kerja, enggak usah minum, enggak usah makan, enggak usah aktivitas lain pun. Karena apa? Kan baca Alkitab siang dan malam itu enggak logis. Itulah. Interest itu apa? Membuat kita tertantang, menarik untuk melakukannya. Wah, saya mau lakukan ini. Ya. Kemudian praktis. Ya. Praktis artinya apa? Bisa dilakukan, terjangkau, bisa diterapkan day to day, dari waktu ke waktu. Nah, itu yang disebut dengan salib ya. Oke, terima kasih buat kita semua. Saya akhiri dengan doa ya. Kita ketemu hari Kamis. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau hebat, dahsyat, heran, dan luar biasa. Puji sembah hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Dimuliakan Engkau selamanya. Engkau baik, mulia, agung, dan perkasa bagi kami. Engkau menolong kami dan memberkati kami. Apa yang harus kerjakan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberkati kami dengan kemurahan-Mu. Dimuliakan Engkau selamanya Tuhan. Syukur tidak terhingga untuk semua kebaikan-Mu. Mengakhiri sesi ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.